Siapa yang mendengarkan gereja Katolik Roma sebenarnya tidak mendengarkan Kristus. Karena gereja Roma itu memiliki Kristus palsu yang mengklaim diri sebagai wakil Kristus, mengklaim diri sebagai kepala gereja. Pertanyaannya, pernahkah ada gereja Tuhan memiliki wakil suami dan kepala keluarga tambahan? Saudara-saudara, gereja yang sejati nggak akan mengangkat sosok lain sebagai kepala gereja selain Kristus. Karena Kristus sebelum terangkat ke sorga, dia berkata dengan jelas, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kamu tidak punya otoritas Pak EBM. Kamu itu angkat diri sendiri untuk mengajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau saya bilang dari otoritas gereja, berhenti tipu-tipu. Berani ke tidak? Kamu ikut Calvin lalu datang paksa diri mau lawan gereja Katolik. Kamu pikir semua orang tidak tahu bahwa Protestan itu bidat? Kamu pikir semua pastor di seluruh dunia tidak tahu bahwa gereja Katolik sudah menganatema Protestan? Sehingga kau bilang saya dan Romo Alfons saja. Beritahu itu Paus Deki kamu dua gandengan jadi Paus Calvinis kalian dua kan, reform. Ya kamu apa? Kita mau perang 30 tahun lagi kan, supaya kemudian Westphalen lagi bicara begitu, omong begitu. Bidat ya bidat, harus terima, besar hati terima. Itu konsili. Tiap kali kamu mau ambil konsili untuk membenarkan bidat kamu ambil konsili. Tapi begitu konsili ternyata kamu sengaja tidak tahu mengajar. Ajar itu jujur terus terang kepada kaum pengikut. Dan pengikut Protestan yang terlalu ini, kamu terlalu apa? Menolak otoritas tapi mau tunduk kepada Paus MGM dan Paus Deki. Protestan ini perusak ke Kristen. Ada orang bilang dengan nada meremehkan, Katolik itu ikut Paus, bukan ikut Yesus. Dan jujur saja, kalimat itu bukan hanya salah, tapi menyakitkan bagi umat yang menjaga iman ini selama 2000 tahun, bahkan ketika harus mati sebagai martir. Hari ini, saya tidak hanya mau menjawab, saya mau menamparkan kebodohan spiritual yang sengaja disebarkan untuk memecah belah tubuh Kristus. Dengarkan dengan hati, bukan dengan prasangka. Sebelum kamu bilang tidak perlu Paus, tanyakan dulu, kalau memang tidak perlu pemimpin, kenapa Yesus menunjuk Petrus? Bukan secara simbolis, bukan secara kiasan, tapi secara langsung dan personal. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini bukan hasil rapat Vatikan, ini bukan hasil voting, ini firman Yesus sendiri yang tidak bisa dihapus oleh opini siapapun. Kalau kamu menolak Paus, kamu bukan menolak manusia, kamu sedang menolak rancangan Kristus untuk menyatukan gerejanya. Yang paling sedih adalah ini. Banyak orang menyiram Paus tanpa pernah membaca sejarah gereja, tanpa pernah menyentuh tulisan Bapa Gereja, tanpa tahu bagaimana darah para martir membentuk fondasi kekristenan. Mereka hanya dengar potongan khotbah, editor TikTok 15 detik, atau video YouTube penuh sensasi. Lalu mereka sok berteologi, sok jadi ahli kitab, sok menilai gereja tertua di dunia. Dan yang paling ironis, mereka bilang, saya ikut Alkitab. Padahal Alkitab yang mereka pakai itu disusun, dijaga, dan ditetapkan oleh gereja Katolik yang dipimpin para Paus. Menghina Paus sama saja menghina Tuhan yang menyodorkan kitab suci untukmu. Ya, Paus manusia biasa. Ya, Paus punya kelemahan. Dan itu justru bukti bahwa gereja ini dijaga oleh Allah, bukan oleh kesempurnaan manusia. Kalau gereja ini berdiri hanya karena kehebatan manusia, gereja ini sudah runtuh sejak 2000 tahun lalu. Tapi lihatlah, mesti dianiaya, dibakar, difitnah, dihina, diserang dari dalam dan luar. Gereja tetap berdiri, bukan karena manusianya kuat, tapi karena Kristus yang berjanji tidak akan pergi. Saat Paus memimpin, ia bukan duduk di tahta emas, ia duduk di kursi Petrus. Kursi yang pernah diduduki seseorang yang menangis menyesal di kaki Yesus. Inilah gereja, bukan gereja orang sempurna, tapi gereja yang disempurnakan oleh Kristus. Tanpa Paus, setiap orang akan jadi nabi sendiri. Setiap kelompok akan buat gereja sendiri. Setiap tafsir jadi kebenaran, dan itulah yang terjadi. Ribuan denominasi, semua merasa paling benar. Semua bilang Alkitab berkata demikian, tapi hasilnya bertentangan satu sama lain. Yesus tidak mau kawanannya tercerai-berai.
Karena itu ia memberi seorang gembala. Dan apakah gembala itu sempurna? Tidak, tapi ia menjaga kawanan tetap satu. Satu gereja, satu iman, satu baptisan. Bukan serahkan ajaran yang saling tuding sesat. Paus bukan penguasa duniawi. Paus adalah penjaga persatuan rohani yang Kristus sendiri rancang. Ada yang bilang, Paus itu jauh di Roma. Jauh. Jarak tidak pernah membatasi kebenaran. Salib Kristus pun terjadi 2000 tahun lalu. Apakah itu jauh juga? Sampai kamu tidak percaya? Paus bukan soal jarak. Paus adalah simbol bahwa Kristus tidak meninggalkan gerejanya yatim piatu. Tahta Petrus adalah tanda bahwa gereja ini punya akar, punya sejarah, punya garis suksesi rasuli yang tidak terputus sejak Yesus hidup. Ini bukan klub doa. Ini bukan komunitas sementara. Ini adalah tubuh Kristus yang hidup, yang dijaga Roh Kudus sepanjang zaman. Jadi kalau ada yang berkata, tidak perlu percaya Paus, saya hanya menjawab, kami percaya bukan karena Paus sempurna, tapi karena Kristus setia pada janjinya. Dan bagi kami, percaya Paus bukan meninggalkan Yesus, tapi justru mengikuti rancangan Yesus yang membangun gerejanya di atas batu karang yang tidak akan pernah runtuh. Perseteruan Katolik dan Protestan yang saling menuduh siapa pengikut Yesus yang benar, siapa yang memalsukan ajaran, siapa bidat, dan siapa yang berhak memimpin gereja, dari sudut pandang Muslim cerdas justru menunjukkan masalah yang jauh lebih dalam. Ketika sumber ajaran sudah tidak terjaga secara pasti, maka yang muncul adalah perebutan otoritas, klaim saling menyesatkan, dan tafsir yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Dalam Islam, situasi seperti ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada manusia yang bisa menjadi wakil Tuhan, tidak ada tokoh suci yang dianggap kepala agama, dan tidak ada institusi yang boleh mengubah atau menentukan versi wahyu. Nabi Muhammad ditetapkan sebagai nabi terakhir, sehingga tidak ada kursi suci yang bisa diperebutkan setelahnya. Al-Quran juga dijaga secara tekstual, sehingga tidak ada pihak manapun yang bisa menambah, menghapus, atau membuat versi terpisah. Akibatnya, akidah tetap satu dan stabil. Sementara di wilayah Kristen, pertengkaran seperti Kristus versi siapa yang benar, otoritas paus sah atau tidak, konsili mana yang valid, atau saling menyebut pihak lain sebagai pengikut Kristus palsu, menunjukkan bahwa fondasi teologinya tidak lagi satu. Kalau fondasi ajaran masih utuh, pasti hasilnya juga tidak bercabang-cabang. Ribuan denominasi yang saling bertentangan adalah bukti historis bahwa sumber ajarannya tidak lagi berada pada titik yang pasti. Islam tidak memihak salah satu. Justru dari kacamata Muslim cerdas, fenomena ini adalah bukti kenapa Tuhan menjaga wahyu terakhir secara langsung dan menutup pintu kenabian, supaya agama tidak berubah menjadi perebutan legitimasi, tidak perlu diselamatkan lewat konsili, tidak butuh reformasi berkali-kali, dan tidak tergantung pada otoritas manusia. Semua kembali ke satu sumber yang tetap dan tidak bisa diutak-atik. Jadi pelajaran yang muncul justru sederhana. Ketika wahyu tidak terjaga, manusia akan saling menuduh dan menciptakan versi-versi agama yang berbeda. Islam hadir untuk mencegah lingkaran itu, satu Tuhan, satu Nabi terakhir, wahyu yang tetap, dan agama yang tidak perlu diperebutkan.